Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan Al-Quran masing-masing dan dihimbau bagi yang ahwat untuk mengenakan hijab. Marilah kita membuka tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jahadahum bijahadihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi summa azzana mu'azzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Qalu wa akbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'an maliki wa liman ja'a minhum ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma khijna linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Qalu jazauhu mawhijina fi rahlihi fahuwa jazauhu kadzalika najzil zalimin. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liyahza akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Qalu yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu aklamu biha tasifun. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fa'ud ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Falamma
فلما استيئسوا منه أخلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat membalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membesarkan negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tapi apa hukumanmu jika kamu berdosa?" Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karung yang hilang itu, maka dia sendiri menerima hukumannya. Demikianlah kami beri hukuman pada orang-orang zalim." Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudara sendiri. Kemudian dia melakukan piala raja itu dari karung saudara. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat mengaku saudara menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menunjukkan kejengkelan dalam hati dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu keterangkan." Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sedang lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang kecuali orang yang kami ketemukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim." Maka ketika mereka berusaha darinya urusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidaklah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayah kamu mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi urusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, kami tidak mengetahui apa yang di balik itu.
Dan tanyalah penduduk dari tempat kami berada, dan kafir yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan dia Yakub berpaling dan mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, jika Allah engkau tidak henti mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat dan engkau termasuk orang yang binasa. Dia Yakub jawab, hanya pada Allah aku menghadapkan kesusahan dan kesedihanku, dan aku minta dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaini wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai bertadarus. Marilah kita menutup tadarus dengan membaca doa. Kita buka doa dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam, dan apa-apa yang kita usahakan tetap diridhoi oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan harian kita kali ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak dan Ibu guru, serta karyawan, anak-anakku semua yang senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan topik yang berjudul Keimanan Sumber Kesehatan. Ibnu Sina mengatakan, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Mengingat Allah adalah sumber ketenangan hati, seperti dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah juga berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Mengingat Allah berarti semakin mendekatkan diri, zikir, solawat, tadarus Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, beribadah, dan doa secara total. Ingat, Al-Quran adalah juga sumber syifa atau obat dalam arti luas, sebagaimana firman-Nya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang dolim, Al-Quran itu akan menambah kerugian. Dalam surat Al-Isra ayat 82. Mendekatkan diri adalah membangun keikhlasan dan membangun prasangka baik, termasuk melihat cobaannya sebagai momentum perbaikan diri, yakni momentum menjadi pribadi yang berkualitas, yang sabar, rendah hati, peduli, dan menjadi hamba yang lebih baik.
Dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar dalam menghadapi musibah. Karena dengan bersabar maka kita dapat mengendalikan diri supaya tetap ingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman, kita akan senantiasa berupaya, berikhtiar secara rohani dengan rajin menjalankan ibadah. Dengan iman akan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Dalam menghadapi dan menjalani kehidupan, yang paling utama adalah memohon pertolongan kepada Allah. Dan jika kita yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan pada kita dalam kehidupan, insya Allah kita tidak akan pernah mencemaskan dan mengkhawatirkan kehidupan kita, dan kita akan mampu menyelesaikan persoalan atas izin Allah. Dan dengan iman akan memberikan ketentraman jiwa. Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tentram, mutmainah, dan jiwanya tenang, sakinah. Dengan iman akan mewujudkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Kehidupan manusia yang baik adalah melakukan kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Dengan iman pula akan menghadirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Karena dalam iman ada unsur pasrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah, orang yang beriman akan menerima tanpa syarat. Orang yang beriman selalu siap menerima kondisi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Hal ini dikenal dengan istilah tawakal. Dan dengan iman akan memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah selalu membimbingnya. Jika orang selalu berjalan di jalan yang benar karena bimbingan Allah, pasti mereka akan beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Dengan iman akan mencegah penyakit. Seseorang yang jauh dari prinsip-prinsip keimanan dalam melakukan perbuatan atau tindakan, tidak mempedulikan azas moral dan akhlak, serta tidak pernah mengingat Allah, maka hidupnya akan dikuasai oleh ketakutan, kepanikan, dan ketegangan psikologis. Pada dasarnya, iman akan mengontrol kehidupan manusia. Iman akan menjadi landasan dalam pola hidup. Kekuatan iman mendatangkan kemampuan mengambil hikmah dalam setiap cobaan. Ingat, janji Allah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam Quran surat Asy-Syarr, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kekuatan iman akan mendatangkan prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah adalah sumber ketenangan. Dan ketenangan adalah sumber peningkatan imun. Dan imun adalah pertahanan terbaik menghadapi penyakit. Karena itu, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena Allah akan berkehendak sesuai prasangka hambanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.